Kenapa Mas? Yang di ngadain kampanye tiap sore jam 4 sore di Jalan Diponegoro itu kan Pak Jati. Sama kan Pak Jati? Ya, saya Jati Kusumo. Itu ngadain kok Bapak malah melarikan diri ke sini. Melarikan diri bagaimana? Tadi malam itu orangnya banyak yang dibunuh. Korbannya ratusan Pak di sana itu. Daniela 65 semakin sadar bahwa PKI itu orang yang cerdas, partai yang cerdas ya. Karena apa? Karena dia itu menganut sistem politik dialektika, jadi tese, antitese, sintese. Tidak mungkin situasi seperti sekarang PKI itu akan tampil secara vulgar dengan lambang palu dan arit, tidak mungkin ya. Karena PKI sendiri sebenarnya itu tujuannya sebenarnya itu sebelumnya bukan satu kekuatan politik. Dia adalah himpunan manusia yang menghimpun tenaga-tenaga untuk bekerja. Jadi disebut komune. Orangnya menjadi komunis. Tetapi setelah menjadi suatu negara, akhirnya dia butuh suatu peralatan yang namanya militer. Oleh karena itu yang membuat tank, membuat rudal, membuat peluru kendali untuk apa? Untuk perang. Nah, perang dan lain sebagainya itulah yang untuk leluhur kita sebagai manusia Jawa yang bertanggung jawab hamemayu hayu ing bawono di dunia ini itu tidak patut. Nah, oleh karena itu generasi muda sekarang kalau bisa saya harapkan untuk dengan sabar dan telaten tetap berjuang lewat budaya untuk mewujudkan cita-cita leluhur kita di Nusantara ini. Nah, mempertahankan budaya itu kelihatannya lebih sulit lagi. Lebih sulit karena lawan kita bukan penjajah, tapi lawan kita adalah dulur-dulur kita, masyarakat kita yang lagi gandrung dengan budaya luar gitu. Yeah. Tapi waktu dulu masuk sekolah itu sekolah yang mahal atau yang murah ya? Saya cari sekolah yang murah. Kenapa ya? Karena terus terang aja saya itu sejak SD itu otak saya tidak begitu encer Mas. Saya itu termasuk orang bodoh. Dan cirinya kelihatan kalau menurut fisiologis ya. Telopak saya itu kan tebel. Telopak yang tebel itu kalau membaca 2 lembar gitu aja udah ngantuk teklut tidur. Itu satu. Yang kedua, kebetulan saya itu keluarga dari dalang wayang Purwo itu. Jadi sering mengikuti Mbah Putri, Mbah Kakung main wayang. Jadi mesti banyak tidurnya. Makanya waktu sekolah dasar itu ndak naik itu 2 kali. Saya itu ndak naik 2 kali. Akhirnya dengan nilai yang terendah itu saya mencari sekolahan yang satu bayarnya murah, yang kedua kali tidak bertele-tele mengikuti ujian yang macam-macam. Nah, setelah lulus ternyata saya oleh ibu angkat saya dan bapak angkat saya diajak ke Malang. Ya, dimasukkan dalam perguruan tinggi yang namanya Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Karena Universitas Brawijaya itu sebenarnya yang mendirikan adalah orang-orang PNI juga. Pak Dul Arnowo, Pak Raja, Pak Ambyo ya, termasuk ibu saya yang mendirikan itu, Bu Hardoyo itu ya. Saya disekolahkan di sana, saya milih ekonomi karena apa? Karena didikan dari ibu saya tadi itu, bahwa hidup itu kalau bisa menata ekonomi, ya kita bisa layaklah hidup mencari celah dan mencari cara untuk bertahan supaya weteng tidak sampai kosong gitu ya. Tapi nggak sampai selesai di ekonomi, sampai ke sarjana muda aja. Dulu masih BSc, jadi Bachelor of Arts. Waduh, rodok keren istilahnya, Bachelor of Arts. Apunten, ketika dipanggil sama BK, dipanggil sama Bung Karno, itu dapat pesan apa waktu itu? Jadi sebenarnya nggak dipanggil. Bung Karno datang ke Blitar gara-gara mau memberitahu saya karena saya minta PKI dibubarkan itu. Lalu Bung Karno telepon ke Ibu Bu Hardoyo, yuk saya tanggal sekian mau nyekar Bapak sama Ibu, Mbak Kakung sama Mbak Putri.
Jati jangan boleh dolen. Saya akan pesan khusus ke Jati. Terus akhirnya di sana di Bendogrit, di makam Bendogrit itu aneh, peristiwa itu aneh ya. Yang mimpin upacara itu orang Bali namanya Bu Sati ya. Iya. Lalu Bu Sati itu pesan begini, nanti tolong ya kalau nanti ada setelah kita berdoa, setelah ada lalat hijau yang datang, itu jangan digusah. Karena itu diutus oleh leluhur melihat sesaji ini sudah lengkap atau belum gitu. Ternyata betul, ada lalat hijau itu gede 2 gitu. Gitu. Terus kok ya betul ya. Terus yang kedua pesannya, nanti kalau tanah ini bergerak, jangan sampai kemana-mana. Berarti permintaan kita itu diterima oleh bumi ini, gitu ya. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya yakin bahwa alam itu adalah wujud dari Allah itu sendiri yang memberi kemurahan kepada kita. Nah, betul. Setelah upacara gini lalatnya pergi, tanah itu bergerak gitu. Nah, di Blitar Sentul itu kan di lereng Gunung Kelut. Bayangan saya jangan-jangan Gunung Kelut ini meletus gitu loh. Saya mau berdiri gitu gini kan sama Bung Karno. Mau kemana Jati? Mboten Pak, mboten datang pundi-pundi aku ngono ya. Nah, jadi kelas berapa? Kelas 2 kelas 2 semea Pak. Ya wis. Belajar sing sregep ya sampai lulus. Nanti kalau sudah lulus Jati ke Jakarta, meneruskan perguruan tinggi di sana dan nanti biar diajarin dalang oleh Pak Gito Swoko. Dalangnya dari Kademangan itu, dalam kegemarannya. Terus Bung Karno pesan gini, Jat, inget-inget ya, besok Jati yang meneruskan Bapak. Sampai sekarang itu saya masih terngiang-ngiang. Jadi istilah meneruskan itu bukan kok saya harus berambisi menjadi RI 1 menjadi tidak. Dan saya oleh karena itu untuk meneruskan itu saya sebagai orang Jawa, sebagai seorang dalang, yang menang di dalam pewayangan itu siapa? Yang meneruskan generasi. Ternyata Arjuna. Arjuna itu ganteng ya, dikelimpung sama wanita pirang-pirang gitu. Tapi sampurin nyeblak ini bangsanya cakil, bangsanya buto tuh gulung gulung semua. Nah, dan generasi selanjutnya yang meneruskan bangsa Amarta itu bukan Bratasena yang gagah, gede dhuwur, bukan Gatut Kaca, bukan ini ya. Ternyata yang meneruskan adalah keturunan Arjuna yang namanya Abimanyu. Nah, Abimanyu mempunyai anak Parikesit. Nah, Parikesit itulah sebenarnya adalah paradigma baru pemimpin yang disebut akhir-akhir ini sebagai Satrio Piningit. Nah, sekarang rame, sekarang hanya dengan ngaji rasa aja mau saya buka nanti Satrio Piningit itu di mana, bagaimana. Ya nanti aja ya. Yang jadi berarti ya waktu itu memang remajanya dipakai belajar dalang sama belajar menari juga ya. Belajar menari di rumah Bu Hardoyo sana, kakak Bung Karno. Dan ternyata rumah itu yang memberi adalah mbah saya. Mbah saya. Mbah saya itu Raden Kertowibowo, itu keluarga dalam Solo gitu. Mempunyai rumah dan Bung Karno waktu kecil di rumah mbah saya. Nanti kalau Mas Indra ke Malang saya ajak Zulin ke tempat yang Bung Karno waktu kecil. Di mbah saya itu ada gemelan, ada wayang yang banyak gitu. Terus bukunya itu juga banyak, bukunya di rumah itu di pendopo depan itu bukunya banyak. Bung Karno karena waktu kecil di situ kegemarannya itu apa? Membaca Sekari Tempo, diskus sama mbah saya itu dulu pensiunan Normal School, kepala sekolah SMA kalau sekarang ya. Itu sekolahnya dibuang sama Belanda hancur. Lalu beliau hidup di desa Sananwetan sana. Ketika remaja, ini saya penasaran nih. Pertama kali punya cewek itu umur berapa ya? Saya SD itu sudah dekat dengan wanita. SD loh Mas. Sampai telinga saya sekarang itu tidak bisa yang kanan, tidak bisa dengarkan tuh gara-gara disogok pring sama teman saya lagi cemburu dengan saya. Karena wanita-wanita itu kalau dengan saya gerombol aja ya. Dan lalu setelah Orde Baru kuasa ya, tadi saya agak meloncat sedikit itu ya. Ternyata untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno memerdekakan bangsa
di dalam kekuasaan Orde Baru 32 tahun. Dengan apa untuk melawan? Hanya cukup dilawan 2 orang saja. Karena siapa yang mampu melawan Orde Baru? Tentara di sana punya, di sana jenderalnya jenderal. Kalau jenderal itu umurnya bintangnya 4 ya, di sana bintangnya 5. Jadi jenderal besar ya. Duit punya, ini punya, politik kesempatan punya. Nah, oleh karena itulah lalu suatu saat saya kenal dengan seorang wanita waktu peristiwa Kuda Tuli ya. Peristiwa 27 Juli 1998-93 itu di Jakarta itu saya didatangi oleh seorang wanita cantik gitu. Itu mahasiswa UI umurnya 27 Juli lah. Dekatin saya gitu. Anu Pak Jati, oh enggak ya Mbak siapa? Saya Maharani Suwita gitu. Kaget saya, loh namanya kok sama dengan Ratu di Mojopahit. Terus dengan siapa Mbak tadi? Dengan bapak saya itu, Pak Gatot Puger. Rumahnya di mana? Di Ciledug. Ada apa Mbak? Saya disuruh ibu mengantar bapak naik ke Gunung Lawu. Kaget saya, loh ibu saya ada di Blitar. Dan tidak mungkin dia kenal dengan ibu saya, itu tidak mungkin. Karena ibu saya ada di Blitar. Nah, setelah itu karena dia cantik ya, saya ya ikut aja. Ternyata di sana itu di Gunung Lawu itu kalau memang direstui oleh leluhur dan di sana itu tujuannya baik ya. Saya itu dijemput oleh jalak, burung jalak. Sejak awal itu mulai dari Ringin Sewu, nah itu udah ada burung jalak yang di jalan di depan saya. Kalau misalnya saya masih terlambat gitu, dia kembali lagi. Terus nuntun sampai ke puncak. Sampai ke puncak burung jalak itu. Ada peristiwa aneh nggak yang dialami ketika di puncak waktu itu? Di puncak itu begitu di sana saya itu dicemooh sama teman orang-orang yang sudah kemah di sana ya. Duh, ini komandannya kok sudah di sini gitu. Komandan apa Mas? Yang ngadain kampanye tiap sore jam 4 sore di Jalan Diponegoro itu kan Pak Jati. Siapa kan Pak Jati? Iya, saya Jati Kusumo. Itu ngadain kok bapak malah melarikan diri ke sini. Melarikan diri bagaimana? Tadi malam itu orangnya banyak yang dibunuh. Korbannya ratusan Pak di sana itu. Lah kok bapak malah di sini? Waduh Mas, mohon maaf demi Allah saya tidak tahu. Jadi siapa yang menyelamatkan? Mbak Maharani Suwita atas perintah ibu siapa? Ibu Laut Selatan. Nyawanya yang Jati diselamatkan. Iya, selamatkan. Terus setelah itu saya turun, ada yang ikut waktu itu namanya Pak Tobing, orang Batak, gede dhuwur sak padha Mas Hendra gitu ya. Itu setelah turun itu karena dia itu waktu naik itu nggak kuat, kan saya rangkul gini. Jadi saya gendong sampai atas. Biasanya sampai atas itu jam 8 pagi, bisa sampai jam 12 siang. Waktu turun juga saya gendong lagi. Pak Tobing itu loh, ada apa tuh gubuk, ya ada gubuk.